Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi info penting buat teman-teman sekalian yang masih bingung dalam menghitung nilainya. Apakah teman-teman itu lolos atau tidak? Nah, di sini admin hanya mencoba membantu teman-teman untuk menghitung nilainya, teman-teman ya. Jadi admin berpesan agar teman-teman betul-betul menyimak dengan baik apa yang admin sampaikan. Semoga saja ini bisa memberikan pencerahan atau pemahaman buat rekan-rekan yang lagi menonton video ini. Namun sebelum lanjut, seperti biasa, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya teman-teman ya, agar teman-teman tidak ketinggalan dengan info-info terbaru setiap harinya dari channel ini. Nah, buat teman-teman yang masih bingung cara menggunakan komputer atau CAT-UNBK ini, teman-teman silahkan tonton video admin yang ini teman-teman ya. Dan jangan lupa videonya di-share ke rekan-rekan yang lain. Oke, kita lanjut saja ke penghitungan nilainya teman-teman ya. Nah, ini adalah perhitungan poin nilai afirmasi pelamar P3K Guru, baik yang mendapatkan afirmasi maupun yang tidak mendapatkan afirmasi. Nah, poin-poin ini, afirmasi ini berdasarkan dengan informasi yang disampaikan oleh Kemenpan RB bahwa pelamar yang memiliki cerdik itu dapat 100% dan yang usianya di atas 35 tahun dapat 15% dan yang pelamar THK2 itu akan mendapatkan 10%. Bahkan yang penyandang disabilitas pun ya akan mendapatkan juga 10% teman-teman ya. Oke, kita sudah lihat di sini. Ini dapat cerdik 100% teman-teman ya, seperti tadi, yaitu 500. Usia di atas 35 tahun dapat 75 poin. Dari 500 ini teman-teman ya, ini adalah nilai kompetensi teknis maksimal, yaitu 500. Jadi yang usia di atas 35 tahun dapat 75 poin. Yang guru honorer THK2 dapat 50 poin. Sedangkan K2 plus 35 tahun 125 poin. Karena dia mendapatkan dari sini teman-teman ya, usia di atas 35 tahun dan dia juga adalah THK2. Makanya mendapat 125 poin. Dan ini teman-teman yang tidak mendapatkan afirmasi sama sekali. Oke. Nah, di sini kompetensi teknisnya kita ambil saja nilai passing grade-nya itu yang 320 sesuai dengan guru PGSD. 320 teman-teman ya. Ini passing grade minimal teman-teman ya yang harus teman-teman capai. Nah, di sini ada manajerial dan sosiokultural ada 130 nilai ambang batas minimalnya. Terus ada 24 untuk wawancara. Jadi teman-teman harus mendapatkan poin 24 wawancara teman-teman ya. Sosiokultural dan manajerial 130, kompetensi teknis 320. Nah, kita bisa lihat juga di sini untuk guru kelas teman-teman ya. Ini untuk guru kelas jelas sekali bahwa di sini 320 teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang masih bingung bagaimana cara menghitungnya, contohnya saja seperti ini teman-teman ya. Buat teman-teman yang dapat cerdik otomatis kan sudah dapat nilai 100% teman-teman ya. Ini sudah dapat nilai 100%. Oke, nilainya sudah 100%, sudah lulus ini. Sekalipun juga tetap ikut dalam seleksi kompetensi teknis. Ya, bisa dikatakan sih tinggal mengikuti saja teman-teman ya. Karena teman kita ini yang memiliki cerdik ini sudah diberikan nilai afirmasi 100% dari ini teman-teman ya. Nah, selanjutnya teman-teman kita yang usianya di atas 35 tahun itu dapat poin 75. Yang jadi pertanyaan, sisa berapa nilai yang harus dia dapatkan sehingga dia bisa passing grade? Nah, ini yang harus dia tahu teman-teman ya. Berapa kekurangan dari afirmasinya ini yang harus dia capai? Nah, caranya seperti ini teman-teman ya. Jadi kekurangannya itu bisa dia lihat seperti ini. Terus kurang. Nah, dia butuh 245 poin lagi teman-teman ya. 245 poin lagi untuk
mendapatkan predikat lulus. Ya, jadi untuk mendapatkan predikat lulus dia harus mendapatkan nilai kompetensi teknis 245. Ya, teman-teman ya. 245 ini dijumlahkan dengan 245 ini ditambahkan dengan yang 75 teman-teman ya. Hasilnya 320 pastinya. Nah, namun jangan senang dulu ketika teman-teman mendapatkan afirmasi dan berhasil mendapatkan nilai kompetensi teknis 245. Teman-teman jangan senang dulu karena teman-teman di sini masih punya tanggung jawab, yaitu harus menyelesaikan 33 soal manajerial dan sosiokultural. Nah, kita tahu untuk manajerial dan sosiokultural jumlah soalnya itu ada 45 teman-teman ya. Sesuai di sini kita bisa lihat. Nah, ini dia teman-teman ya. 45, 25 manajerial dan sosiokultural 20. Jadi, untuk mendapatkan nilai passing grade 130 ini, teman-teman harus menyelesaikan soal 33 soal. Nah, 33 soal itu setiap soalnya minimal teman-teman mendapatkan poin 4. Poin 4 ini poin terendah. Yang admin poin terendah maksudnya dari sini teman-teman ya. Nah, di sini kan kompetensi sosiokultural kan dapat 5 maksimalnya. Sedangkan manajerial itu 4. Jadi admin cuma mengambil rata kompetensi sosial kultural 4, nilai tertinggi yang teman-teman dapatkan, dan kompetensi manajerial juga 4. Ya, supaya kita tidak terlalu jumawa gitu teman-teman ya. Nah, jika teman-teman mendapatkan nilai poin 4 dan teman-teman menyelesaikan dengan benar 33 soal ini, otomatis teman-teman akan mendapatkan nilai 132. Maka di sini akan berubah menjadi 132 teman-teman ya. Ya. Jadi mungkin ada yang bertanya, harus berapa soal sosiokultural atau berapa soal manajerial? Nah, tidak jadi masalah. Apakah teman-teman mengerjakan 1 soal manajerial dan 32 soal sosiokultural ataupun sebaliknya, itu tidak jadi masalah. Yang jelas teman-teman menyelesaikan 33 soal dengan nilai tertinggi atau poin tertinggi dari 33 soal itu adalah 4, sehingga mendapatkan 132 teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, ini juga dengan soal wawancara. Wawancara harus minimal 6 soal untuk diselesaikan dengan benar. Ya, teman-teman ya. Karena bobot tertingginya itu, poin tertingginya itu adalah 4 juga. Jadi 4 ini kita kalikan dengan 6, hasilnya kan 24. Jadi kapan teman-teman mendapatkan angka atau nilai di bawah atau poin di bawah 24, otomatis tidak passing grade. Sekalipun di sini teman-teman passing grade ya. Di sini teman-teman passing grade, terus di manajerial dan sosiokultural juga teman-teman passing grade. Tapi teman-teman di sini tidak passing grade, alias di bawah poin 24 ini, teman-teman tidak akan dinyatakan lolos passing grade. Siap-siap di tahap kedua. Oke? Nah, ini yang mendapatkan afirmasi 75 teman-teman ya. Terus kita ke yang mendapatkan afirmasi 50 poin. Nah, sama teman-teman ya, dapatkan afirmasi 50 poin. Kira-kira berapa yang harus didapatkan poinnya? 270 teman-teman ya. Teman-teman harus mendapatkan 270 poin agar bisa mendapatkan passing grade teman-teman ya. Jadi 270 ditambah 50 ini maka hasilnya 320. Baru teman-teman ini dinyatakan lulus seperti itu. Nah, bagaimana dengan manajerial dan sosiokulturalnya? Tetap sama, 33 soal dengan poin tertinggi setiap soalnya 4. Wawancaranya juga sama, minimal 6 soal dengan poin tertinggi 4 setiap soalnya. Ini berdasarkan dari Permenpan RB teman-teman ya, yang diumumkan kemarin. Ini teman-teman ya. Oke.
selanjutnya untuk yang mendapatkan afirmasi 125 poin. Ini bukan 125% teman-teman ya. Admin perjelas ini bukan 125%, tapi 125 poin. 125 poin, 50 poin, 75 poin, 500 poin. Oke teman-teman ya. Jangan sampai ada yang salah kaprah. Oke, kita hitung kekurangan nilai atau nilai harus didapatkan oleh K2 plus 35 tahun ini. Oke, kita hitung sama-sama. Terus dikurangi kira-kira hasilnya. Nah, dia butuh 195 poin. 195 poin jika dijumlahkan dengan afirmasinya yang 125, maka beliau ini akan mendapatkan 320. Seperti itu teman-teman ya. Seperti 320. Maka barulah ia dinyatakan lulus passing grade. Oke. Nah, ini adalah perhitungan untuk rekan-rekan kita atau teman-teman kita yang mendapatkan afirmasi. Nah, bagaimana yang ini? Ya, mungkin ada yang bertanya bagaimana dengan kami? Seperti itu kan? Bagaimana kami yang tanpa afirmasi harus berapa? Sudah pasti harus mendapatkan 320 poin. 320 poin itu berapa soal? Soalnya itu adalah 64. Jadi teman-teman harus mengerjakan soal 64 dengan mendapatkan bobot atau nilai 5 setiap soalnya. Seperti ini contohnya teman-teman ya. Ini bobotnya itu, bobot nilainya 5 teman-teman ya. Jadi teman-teman ini harus menyelesaikan soal dengan benar dengan bobot tertinggi yaitu 5 teman-teman ya. Nilainya 5. Jadi 64, dan manajerial dan sosial kultural juga 33 soal. Ini target terendah teman-teman ya. Sebenarnya masih bisa di sini karena untuk apa namanya? Untuk kompetensi sosiokultural kan ada poin tertinggi yaitu 5. Tapi seperti yang admin jelaskan sebelumnya, kita ambil saja nilai yang 4 supaya tidak terlalu jemawa gitu kan. Seperti itu teman-teman. Dan ini pun ada soalnya kan ada 45. Jika teman-teman bisa mendapatkan bisa menyelesaikan 45 soal ini dan rata-rata bobot yang didapatkan per soalnya adalah 4, kan luar biasa teman-teman ya. Luar biasa. Jadi seperti itu. Nah, mungkin ada yang bertanya bagaimana dengan yang disabilitas. Nah, disabilitas itu kan dapat juga 10%. Nah, dia ini sama dengan yang didapatkan oleh guru honorer THK 2. Nah, perhitungan ini teman-teman ya, perhitungan ini berdasarkan dengan passing grade yang 320. Ingat, passing grade itu beda-beda teman-teman ya. Nah, beda-beda. Ini 320 untuk guru kelas, ada yang 275, ada yang 325, di atas lagi, ada yang lebih di bawah lagi, ini 265. Jadi admin cuma mengambil sampel guru kelas atau guru PGSD teman-teman ya, yaitu 320. Dan mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Semoga apa yang admin sampaikan teman-teman paham. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.